Ini adalah lanjutan kisah di video sebelumnya, tentang Fandi yang menemukan sebuah buku aneh di kapal, dan buku itu memunculkan angka-angka misterius yang sepertinya berubah-ubah sendiri. Fandi menemukan buku aneh itu di kamar kapal, saat ia terbaring di sana akibat demam. Ia tidak tahu siapa pemilik buku itu, atau bagaimana asal-usulnya, dan mengapa angka-angka di dalamnya bisa berubah sendiri. Jika ingin mengikuti keseluruhan kisah Fandi dan buku aneh itu, sangat disarankan untuk menyimak video sebelumnya terlebih dulu, agar mendapatkan cerita yang lebih utuh. Sekarang kita akan langsung melanjutkan kisah di video sebelumnya. Selamat menyelami dunia misteri. Ketika Fandi sedang memandangi buku misterius itu dengan bingung, pintu kamarnya terbuka, dan sosok Bono terlihat berdiri di ambang pintu. Bono adalah orang yang kemarin membawakan makanan untuk Fandi ke kamarnya. Sekarang dia mungkin bermaksud menengok keadaan Fandi. Bono menyapa dengan ramah, "Sudah agak sehat?" Fandi membalas sapaan Bono, dan menyatakan kalau badannya sudah mulai membaik. Ketika melihat buku di tangan Fandi, Bono tampak tertarik, dan bertanya, "Itu buku apa?" Fandi melihat buku di tangannya, dan berkata, "Aku justru ingin menanyakannya ke kamu, ini sebenarnya buku apa?" Fandi lalu memberikan buku itu pada Bono. Selama beberapa saat, Bono membuka-buka isi buku itu, tapi kemudian bermaksud mengembalikannya pada Fandi setelah mendapati isinya kosong. Tapi Fandi berkata, "Buka terus halaman-halamannya." Bono patuh, dan kembali meneruskan membuka lembaran-lembaran buku itu, sampai akhirnya tiba di halaman yang memuat sederet angka. Bono tampak mengerutkan kening, lalu bertanya pada Fandi, "Ini angka-angka apa?" Fandi menjawab, "Aku juga tidak tahu." Ketika Fandi ikut memeriksa angka yang dilihat Bono, di halaman itu masih tertulis angka sama seperti yang tadi dilihatnya, yaitu 3084. Setelah itu, Fandi menceritakan pada Bono tentang buku aneh tersebut, sejak pertama kali ia menemukannya, lalu mendapati angka-angka di dalamnya seperti terus berubah. Mendengar cerita Fandi, Bono tampak bingung, dan seperti tidak percaya. Bono bahkan mengira Fandi mungkin bermimpi atau pikirannya jadi berkabut akibat demam. Meski Fandi sudah berusaha meyakinkan Bono bahwa angka-angka di buku itu berubah-ubah, Bono tetap tampak tidak percaya atau kurang yakin. Akhirnya, Fandi bertanya pada Bono, "Kamu tahu siapa pemilik buku itu?" Bono mengatakan tidak tahu, bahkan ia baru kali ini melihat buku itu di kapal. Bono lalu menyerahkan buku itu kembali pada Fandi, kemudian pamit karena harus kembali bekerja. "Kalau perlu bantuan apa-apa, kamu bisa panggil aku," ujar Bono sebelum pergi. Fandi memegangi buku aneh itu dengan perasaan bingung. Ia belum terlalu akrab dengan para pekerja di kapal, jadi ia merasa tidak enak jika harus mengganggu mereka dengan menanyai satu persatu mengenai buku itu. Sementara Bono, yang telah lama bekerja di kapal, menyatakan tidak mengenal buku itu, juga tidak tahu siapa pemiliknya. Fandi menyimpulkan, kalau Bono saja tidak tahu, kemungkinan besar para pekerja yang lain juga tidak tahu. Jadi siapa pemilik buku itu? Lebih penting lagi, mengapa angka-angka di dalamnya terus berubah? Akhirnya, Fandi menyandarkan punggungnya pada bantal di atas balai-balai, dan mencoba berpikir dengan jernih. Jika tubuhnya terus membaik, besok dia pasti bisa kembali bekerja bersama teman-temannya di kapal. Sambil bekerja bersama mereka, Fandi bisa mengajak mereka bercakap-cakap dan menanyakan soal buku aneh yang ia temukan. Dan siapa tahu ada di antara mereka yang tahu siapa pemiliknya atau bagaimana asal-usulnya. Selama berbaring menyandar pada bantal di atas balai-balai, Fandi merasakan kapal bergoyang beberapa kali karena terpaan angin laut. Itu memberinya sensasi seperti duduk di ayunan. Tanpa sadar, Fandi tertidur dalam posisi duduk menyandar pada bantal, sementara buku aneh itu masih ada di pangkuannya. 2 atau 3 jam kemudian, Fandi tersadar dan terbangun dari tidurnya, masih dalam posisi menyandar pada bantal di atas balai-balai.
Sementara buku aneh itu masih tergeletak di pangkuannya. Antara sadar dan tidak sadar, jari-jari Fandi membuka lembaran-lembaran buku itu, tidak yakin apa yang akan didapatinya. Satu persatu halaman terbuka, sampai akhirnya tiba di halaman yang memuat angka-angka misterius seperti sebelumnya. Kali ini, angka di lembaran itu sudah berubah lagi. Sebenarnya, waktu itu Fandi sudah lupa berapa angka terakhir yang tadi dilihatnya sebelum ia jatuh tertidur. Tetapi, saat mendapati angka-angka di lembaran buku itu, Fandi sangat yakin kalau angkanya memang telah berubah. Karena kali ini deretan angka yang tertulis di situ adalah 9999. Atau, jika buku itu dibalik, angkanya akan terbaca 6666. Fandi memang tidak terlalu ingat berapa angka terakhir yang ia lihat tadi, tapi yang jelas bukan angka kembar seperti itu. Dengan bingung, Fandi bangkit dari balai-balainya, lalu melangkah keluar kamar, bermaksud menemui Bono. Ia membawa buku aneh itu di tangannya. Waktu itu sudah sore, dan beberapa pekerja tampak duduk-duduk di salah satu bagian kapal yang sering dipakai untuk beristirahat. Fandi mendapati Bono di sana. Ia pun menyapa para pekerja yang sedang beristirahat itu, dan mendekat ke arah Bono. Fandi bertanya apakah Bono masih ingat berapa angka yang tadi dilihatnya di buku. Bono mengaku tidak ingat. Fandi mencoba memancing dengan bertanya, apakah angka yang tadi kamu lihat adalah 9999? Bono menggeleng. Seingatku, angkanya tadi agak acak, jawab Bono. Fandi setuju bahwa angka yang tadinya ada di buku aneh itu memang acak. Bukan angka kembar seperti 9999 atau 6666. Lalu ia membuka halaman-halaman buku yang telah dibawanya, sampai di halaman yang memunculkan angka. Setelah itu ia perlihatkan pada Bono. Sekarang angkanya telah berubah, bisik Fandi. Bono memperhatikan halaman yang ditunjukkan Fandi, dan melihat ada angka 9999 di lembaran itu. Ia meraih buku dari tangan Fandi, lalu membuka lembaran-lembarannya. Tapi dari semua lembar yang ia buka, hanya ada satu lembar yang berisi angka, yaitu 9999. Bono lalu bertanya pada Fandi, apakah Fandi telah mengubah angka-angka itu. Tapi Fandi malah balik bertanya, gimana caraku mengubahnya? Angka-angka ini nggak bisa dihapus. Dengan ekspresi ragu-ragu, Bono lalu mencoba menggosokkan jarinya pada angka-angka yang tertulis di lembaran buku. Mungkin ia juga mengira tulisan itu dibuat menggunakan arang. Tapi Bono lalu heran saat mendapati jarinya tetap bersih tanpa bekas arang. Sementara tulisan angka di lembaran buku sama sekali tidak memudar. Bono menatap Fandi dengan bingung, lalu Fandi berkata, sekarang kamu yakin kalau angka di buku ini bisa berubah sendiri? Bono tampak tidak yakin. Sepertinya ia tidak percaya pernyataan Fandi bahwa angka-angka di buku itu bisa berubah-ubah sendiri. Tadi, saat pertama kali melihat angka di buku itu, Bono memang cukup yakin kalau angka yang dilihatnya adalah angka acak, bukan 9999. Kalau sekarang berubah jadi 9999, Bono masih tidak yakin kalau angka di buku itu berubah sendiri. Ia lebih percaya kalau Fandi yang mengubah angka-angka itu, meski Bono juga tidak tahu bagaimana caranya. Percakapan antara Fandi dan Bono serta keberadaan buku yang mereka pegang-pegang itu menarik perhatian pekerja lain di sana. Mereka bertanya pada Fandi, itu buku apa? Fandi menjawab tidak tahu, dan balik bertanya pada mereka. Sambil memegangi buku itu, Fandi bertanya, ada yang tahu siapa pemilik buku ini? Beberapa pekerja di situ memandangi buku di tangan Fandi, tapi mereka tampak tidak mengenalinya. Tidak ada yang tahu siapa pemilik buku itu, bahkan mereka mengaku baru kali ini melihatnya. Setelah yakin mereka semua tidak ada yang mengenali buku tersebut, Fandi lalu menceritakan pada mereka bahwa ia menemukan buku itu tergeletak di rak di kamarnya, dan ia iseng membuka-bukanya. Buku itu kosong, dan hanya ada satu lembar yang berisi tulisan, tepatnya sederet angka. Fandi menjelaskan bahwa angka-angka di lembar buku itu sepertinya terus berubah-ubah sendiri.
Sejak pertama kali menemukan buku itu dan sejak pertama kali melihat angka-angka di dalamnya, Fandi sudah beberapa kali mendapati angkanya terus berubah. Orang-orang yang mendengar penjelasan Fandi tampak tidak percaya. Mungkin karena mereka tahu kalau Fandi barusan mengalami demam, dan bisa saja Fandi berhalusinasi. Sepertinya mereka sulit menerima kenyataan ada angka-angka di halaman buku yang bisa berubah-ubah sendiri. Menyadari kalau teman-temannya tidak mempercayai penjelasannya, Fandi menyerahkan buku aneh itu pada mereka. Orang-orang pun memeriksa buku itu, membalik-balik halamannya, hingga sampai di halaman yang memuat angka 9999. Fandi meminta mereka menyimpan buku itu, dan besok mereka bisa membuktikan sendiri apakah angka-angka itu masih tetap sama atau telah berubah. Fandi terpaksa memilih keputusan itu, yakni meminta mereka menyimpan buku tersebut, karena jika ia yang masih menyimpannya dan angka-angka itu kembali berubah, orang-orang bisa menuduhnya yang mengubah angka-angka tersebut. Bono lalu memutuskan untuk menyimpan buku itu. Ia tidur bersama para pekerja di suatu ruangan bersama-sama, sehingga semua orang akan bisa membuktikan bersama apakah angka-angka di buku itu memang berubah sendiri seperti yang dikatakan Fandi, ataukah Fandi yang mungkin mengira angka-angka itu berubah sendiri akibat pengaruh demamnya. Malam harinya, Fandi membaringkan badan di balai-balai di kamarnya, dan merasakan tubuhnya makin sehat. Ia berharap besok sudah pulih sepenuhnya agar bisa kembali bekerja. Ia merasa tidak enak, karena baru bergabung dengan kapal itu dan langsung jatuh sakit hingga terpaksa beristirahat. Lalu ia teringat pada buku aneh yang sekarang dipegang Bono. Fandi berpikir, buku apa itu sebenarnya? Mengapa isinya kosong dan ada satu halaman yang berisi angka-angka? Dan mengapa angka-angka di halaman itu bisa berubah sendiri? Diam-diam, Fandi juga merasa khawatir. Buku itu sekarang dipegang Bono, dan orang-orang akan membuktikan angka-angka di dalamnya, untuk memastikan apakah angkanya berubah atau tidak. Jika angka-angka itu tidak berubah sama sekali, orang-orang akan menuduh Fandi berbohong. Tapi jika angka-angka itu benar-benar berubah, apa yang sekiranya akan dipikirkan teman-temannya di kapal? Tadi Bono sudah menanyakan pada hampir semua orang di kapal, adakah yang mengenal buku itu, dan semua orang tidak ada yang mengenali buku itu. Mereka semua tidak tahu siapa pemilik buku tersebut. Malah ada yang mengatakan kalau buku itu mungkin milik Fandi, karena Fandi yang pertama kali menemukannya. Sambil terus memikirkan hal itu, perlahan-lahan Fandi mulai terlelap dalam tidur. Sementara balai-balai tempat tidurnya kadang bergoyang-goyang seperti biasa, karena terpaan angin laut pada kapal. Fandi tidak tahu berapa lama ia sudah tertidur, ketika tiba-tiba merasakan bahunya ditepuk-tepuk seseorang. Ketika membuka mata, Fandi mendapati Bono dan beberapa orang lain sudah ada dalam kamarnya. Sambil mengantuk, Fandi bangkit dari berbaringnya, lalu duduk menghadapi Bono. "Ada apa?" tanya Fandi. Dengan ekspresi antara bingung dan takut, Bono mengatakan, "Angka-angka di buku ini benar-benar berubah sendiri." Bono menyodorkan buku aneh itu pada Fandi, dan Fandi menerimanya dengan penasaran. Di bawah tatapan Bono dan yang lain, Fandi membuka halaman-halaman buku itu, sampai tiba di halaman yang memuat angka. Fandi mendapati, kali ini angkanya telah berubah menjadi 1025. Sebelumnya ia ingat betul kalau angka terakhir yang muncul di lembar buku itu adalah 9999. Angka 9999 itu juga telah disaksikan orang-orang lain di kapal, dan sekarang mereka membuktikan bahwa angka-angka di buku itu memang berubah sendiri. Bono lalu menceritakan, tadi buku itu ia letakkan di samping tempat ia tidur. Usai tengah malam, dua orang yang berjaga di kapal sama-sama penasaran ingin mengecek angka-angka di buku itu. Maka dua orang itu pun lalu membuka halaman-halaman buku tersebut, dan mendapati angka di dalam buku telah berubah. Dengan terkejut, mereka lalu membangunkan Bono, lalu semua orang ikut terbangun, dan mereka semua kini telah membuktikan omongan Fandi kalau angka-angka di buku aneh itu memang berubah sendiri. Kerumunan orang di kamar Fandi terus bertambah, dan mereka semua tampak bingung. Tidak ada satupun dari mereka yang mengenali buku itu,
dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa pemiliknya. Jika kemudian buku itu memunculkan keanehan yang misterius, mereka merasa takut dan khawatir. Tadinya mereka mengira Fandi berbohong soal angka-angka yang berubah sendiri di buku itu, atau mengira Fandi berhalusinasi akibat demam. Tapi setelah keanehan buku itu dibuktikan oleh beberapa orang lain, mereka semua jadi ketakutan. Bagaimanapun, mereka sekarang ada di atas kapal dan di tengah laut. Mereka semua tidak ingin ada hal aneh apalagi buruk yang terjadi. Akhirnya, setelah membicarakan hal itu sampai lama, mereka semua memutuskan untuk membicarakannya dengan pemimpin kapal. Kapal itu dipimpin oleh seorang pria yang telah lama melaut, bernama Salam. Sebelumnya, ketika pertama kali diberitahu soal keberadaan buku aneh tersebut, Salam mengatakan tidak mengenali buku itu, dan tidak tahu siapa pemiliknya. Dan ketika diberitahu bahwa angka-angka di buku itu bisa berubah sendiri, sebagaimana yang dinyatakan Fandi, Salam hanya tertawa. Jelas dia tidak percaya. Tapi sekarang semua orang di kapal telah membuktikan ucapan Fandi bahwa buku itu memang aneh, dan angka-angka di dalamnya memang bisa berubah sendiri secara misterius. Yang menakutkan, semua orang di kapal tidak ada yang tahu itu buku apa atau siapa pemiliknya. Jadi mereka berencana membangunkan Salam untuk memutuskan langkah terbaik yang harus dilakukan terkait buku tersebut. Waktu itu pukul 3 pagi, dan Salam masih tidur. Bono dan 2 orang lain nekat mendatangi kamarnya, lalu membangunkannya. Salam tampak terganggu, namun Bono buru-buru minta maaf dan menjelaskan kenapa ia sampai terpaksa membangunkan Salam pada dini hari. Semua orang di kapal sekarang ketakutan, kata Bono pada Salam. Setelah Salam sadar sepenuhnya, Bono menjelaskan soal buku aneh yang ditemukan Fandi, dan soal angka-angka di dalamnya yang berubah sendiri. Mula-mula, Salam tetap tidak percaya. Tetapi, ketika melihat ekspresi orang-orang yang mengelilinginya, Salam jadi bingung. Bono menyerahkan buku aneh itu, dan Salam memeriksanya. Tadi sore, bersama yang lain, ia memang telah melihat buku itu, juga melihat angka di dalamnya. Ia masih ingat ada angka 9999 yang tertulis di salah satu lembar buku. Salam terus membuka lembar demi lembar buku itu, sampai tiba di lembar yang memuat angka. Dan kali ini yang ia dapati bukan angka 9999 seperti yang ia lihat sebelumnya, tapi 1025. Salam masih membuka lembar demi lembar buku itu, tapi tidak ada lembar lain yang memuat angka. Semua halaman di buku itu kosong tanpa ada tulisan atau angka apapun. Hanya ada satu lembar yang memuat angka, dan angka itu kini telah berubah. Salam menatap orang-orang di sekelilingnya, lalu bertanya, "Kalian yakin angka-angka ini memang berubah sendiri?" Orang-orang mengangguk sambil menampakkan ekspresi antara bingung dan takut. Akhirnya, setelah mendengar cerita Bono, yang dikuatkan orang-orang lainnya, Salam merasa mau tak mau harus ikut menerima kenyataan bahwa angka-angka di buku itu memang berubah sendiri. Salam telah mencoba menggosok-gosok angka di lembaran buku, tapi angka-angka itu sama sekali tidak bisa dihapus, bahkan memudar pun tidak. Sampai cukup lama mereka membicarakan soal buku aneh yang misterius itu, hingga Salam akhirnya memutuskan untuk membuang buku tersebut ke laut. "Kita tidak tahu ini buku apa," kata Salam, "dan kita juga tidak tahu siapa pemiliknya. Karena buku ini membuat semua orang jadi bingung dan takut, menurutku langkah terbaik adalah membuangnya ke laut." Tidak ada yang menolak usul itu. Mereka semua menghormati Salam sebagai pemimpin kapal, dan mereka semua juga takut pada buku misterius itu. Jika Salam memutuskan untuk membuangnya ke laut, mereka pikir itu langkah terbaik. Yang penting buku itu keluar dari kapal. Dini hari yang masih gelap itu, di tengah kapal yang bergoyang-goyang, Salam melemparkan buku misterius ke tengah lautan, disaksikan orang-orang di kapal. Fandi, Bono, dan yang lain menatap buku itu terlempar ke air, lalu sesaat kemudian tenggelam ke laut. "Semoga kita melakukan hal yang benar," kata Salam pada orang-orang di kapal. Diam-diam, mereka semua mengucap, "Amin."
Tidak ada peristiwa aneh yang terjadi setelah itu. Besoknya kapal tetap aktif seperti biasa, para pekerja menjalani kegiatannya, sementara Fandi telah pulih dari demamnya dan bisa kembali ikut bekerja. Orang-orang seperti sengaja tidak membahas buku aneh yang kini telah dibuang ke laut, jadi tidak ada lagi pembicaraan terkait buku itu. Orang-orang yang menjalani kehidupan di tengah laut, seperti para pekerja di kapal ikan, memang selalu menjauhi percakapan-percakapan yang sekiranya akan membuat mereka tidak nyaman. Jadi topik soal buku aneh itu benar-benar tidak pernah dibahas lagi. Sekitar seminggu setelah peristiwa pembuangan buku misterius ke laut, muatan kapal sudah penuh ikan, dan kapal pun kembali ke pelabuhan. Fandi senang karena bisa kembali melihat daratan, serta bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Dia tidak pernah menceritakan soal buku misterius yang ia temukan di kapal, karena tidak mau membuat keluarganya khawatir. Yang jelas, sampai bertahun-tahun kemudian, Fandi masih mengingat peristiwa terkait buku aneh yang ia temukan di kapal bertahun-tahun lalu. Sampai sekarang, ia tidak tahu bagaimana asal-usul buku itu sampai ia temukan, siapa pemiliknya, dan bagaimana angka-angka di lembaran buku itu bisa berubah-ubah sendiri. Ia juga tidak tahu bagaimana kondisi buku itu sekarang setelah dilemparkan ke lautan. Teman-teman, itulah kisah Fandi terkait buku aneh berisi angka-angka misterius, sebagaimana yang ia ceritakan kepada saya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di reportase berikutnya. Terima kasih.